Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah kos tua di pinggiran kota Bening. Cerita ini bukan hanya tentang rasa takut, tetapi juga tentang bagaimana kita harus menghormati tempat yang bukan milik kita. Mari kita simak kisahnya bersama-sama dengan hati yang terbuka. Del, kok kamu pucat gitu? Aku menoleh pelan. Nafasku berat. Badan rasanya lemas, dingin, dan merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku cuma bisa menjawab dengan senyum dipaksakan, walau jelas-jelas tanganku gemetar. Sore itu, langit di atas kota kecil yang aku samarkan sebagai kota Bening, mendadak berubah gelap. Awan hitam menggantung, padahal hujan belum turun. Angin kencang meniup dedaunan, membuat ranting-ranting berderit di depan jendela kosku. Rasanya, ada yang aneh. Bukan cuma di luar. Di dalam dada aku, jantung berdegup tak karuan. Baru seminggu aku pindah ke kos baru ini, sebuah rumah tua yang diubah jadi kos-kosan untuk mahasiswi. Aku kos bersama 5 orang teman dari kampus. Rumahnya besar, tapi suasananya, entahlah. Terlalu sunyi untuk rumah yang dihuni 6 orang muda-mudi. Kadang, malam-malam aku dengar suara kursi diseret, piano tua dimainkan, dan bisikan lirih entah dari mana. Tapi, aku selalu mencoba berpikir positif. Sampai kejadian malam itu. Malam itu, kami berenam habis pulang dari acara kampus. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Seperti biasa, bukannya langsung tidur, kami malah kumpul di kamar adik tingkatku, Mita. Ruangan itu hangat dengan suara tawa dan candaan. Aku ikut duduk di pojok kasur lantai. Badan capek, tapi hati senang. Tapi di tengah tawa, aku mendadak merasa aneh. Punggungku dingin. Rasanya berat. Aku ingin menoleh ke belakang, tapi tidak bisa. Badanku terkunci. Mulutku ingin memanggil Mita yang duduk di sebelahku, tapi suara tak keluar. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, mata terbuka lebar, napas terasa menyesakkan dada. Mita. Mita, aku memanggil dalam hati, tapi lidah keluh. Tubuhku membeku. Ada sesuatu yang berat, menindih dadaku. Sesuatu yang bukan manusia. Aku merasa ada yang duduk di atas tubuhku. Napasku semakin sempit. Tubuhku bergemetar. Telingaku tiba-tiba menangkap suara samar-samar. Suara piano. Lembut, pelan, menakutkan. Aku tahu, tidak ada yang bermain piano malam itu. Piano tua di ruang depan sudah lama ditutup kain putih. Tapi suara itu, jelas terdengar. Nada demi nada mengalun, seperti menyambut sesuatu, atau seseorang. Dengan segenap tenaga, aku akhirnya bisa memalingkan wajah ke jendela kamar. Dan di sana, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang, lurus, menutupi separuh wajah. Bajunya kebaya lusuh warna kelabu keputihan. Tangannya pucat menggantung di samping tubuh. Dia tersenyum. Senyum yang dingin, bukan untuk menyambutku, tapi seperti menyeringai, menertawakan ketakutanku. Aku ingin berteriak. Tapi tenggorokanku terkunci. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Dan saat sosok itu perlahan melangkah ke arahku, lampu kamar mendadak padam. Aku tahu malam itu, bukan aku saja yang ada di kamar itu. Ada dia. Dan dia, ingin sesuatu dariku. Namaku Della. Orang-orang biasa memanggilku Del. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, aku dikenal sebagai anak yang periang, suka bercanda, dan mudah berteman. Tapi di balik itu semua, aku punya sesuatu yang selalu aku sembunyikan. Aku sering merasa, bisa merasakan sesuatu, yang orang lain tidak. Dari kecil, aku kerap bermimpi aneh, melihat sosok-sosok yang tak bisa dilihat orang lain, atau tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab. Kata ibuku, aku memang punya bawaan. Tapi aku selalu menolak percaya. Aku ingin hidup normal, seperti teman-temanku. Latar cerita ini bermula ketika aku diterima kuliah di sebuah universitas besar yang terletak di kota yang aku samarkan dengan nama kota Bening. Kota itu ramai, sibuk, dan penuh kehidupan.
Tapi di balik hiruk-pikuknya, banyak tempat tua, bangunan lawas, dan cerita-cerita lama yang beredar di kalangan mahasiswa. Aku memilih tinggal di sebuah rumah kos khusus perempuan di pinggir kota Bening. Rumah kos ini terletak di jalan kecil yang sepi, dengan pagar besi tua yang mulai berkarat. Bangunannya besar, bercat putih kusam, dengan jendela-jendela tinggi dan daun pintu kayu yang sudah lapuk di pinggirannya. Di depan rumah ada halaman luas dengan pohon mangga yang tua dan besar. Katanya, pohon itu sudah ada sejak rumah itu dibangun puluhan tahun yang lalu. Akar-akarnya menjalar keluar dari tanah, membentuk benjolan-benjolan besar yang membuat halaman depan terasa seperti tanah kuburan yang sudah tua. Kos itu dihuni oleh 6 orang, aku, Mita, adik tingkatku yang paling ceria, Ririn, si pendiam tapi penyayang, Maya, yang selalu cerewet dan suka bergosip, Vivi, orangnya kalem tapi suka menyimpan rasa penasaran berlebihan, dan Mbak Ayu, kakak tingkat kami yang paling senior dan sering dijadikan tempat mengadu. Aku baru seminggu menempati kamar nomor 2, kamar yang letaknya paling ujung dekat dapur. Katanya, kamar itu dulu sempat kosong lama karena sering bikin gak nyaman. Tapi aku orangnya keras kepala. Aku berpikir, rasa takut hanya ada di pikiran. Selama kita tidak macam-macam, semua akan baik-baik saja. Ternyata, aku salah. Malam-malam pertama, aku mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Angin malam seperti berbisik di telingaku. Kadang, aku merasa seperti ada yang duduk di pinggir tempat tidurku, padahal aku tahu aku sendirian. Pintu kamar sering berdecit sendiri, meskipun tak ada angin. Kadang dari kamar depan terdengar suara piano tua dimainkan, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Yang paling membuatku merinding adalah tatapan. Aku sering merasa, seolah-olah ada yang memperhatikan aku dari pojok ruangan, dari bawah kolong tempat tidur, atau dari balik tirai jendela. Tapi setiap aku tengok, tak ada siapa-siapa. Siang hari, kos kami terasa seperti rumah biasa. Ramai, ceria, penuh tawa. Tapi begitu malam datang, suasana berubah. Sunyi. Terlalu sunyi. Sampai-sampai suara jam dinding terdengar begitu keras di telinga. Tempat itu punya rahasia. Dan aku pelan-pelan terseret ke dalamnya. Malam itu, hujan gerimis turun perlahan. Angin menggiring aroma tanah basah masuk ke dalam kamar kosku. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku baru saja kembali dari rapat UKM bersama Mita dan Maya. Di ruang tengah, kami bertiga masih duduk mengobrol ringan, ditemani sisa cemilan dan tawa kecil yang terselip kantuk. Tapi malam itu, aku merasa ada yang berbeda. Udara yang masuk dari jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin, menusuk, bahkan hingga ke tulang. Tiba-tiba, dari arah piano tua di ruang depan, terdengar bunyi. Tang, tung, tang, tung. Aku terdiam. Mita dan Maya juga ikut membeku. Kami saling pandang. Mita, kamu dengar? Bisikku pelan. Mita menelan ludah, mengangguk tanpa suara. Tak ada yang berani bergerak. Suara piano itu terus berlanjut, pelan, namun jelas. Seolah ada yang duduk di sana, memainkan lagu yang tidak kami kenal. Melodi itu terdengar lambat, sendu, dan anehnya, seperti menyedot hawa hangat dari seluruh ruangan. Aku memberanikan diri berdiri, melangkah perlahan ke ruang depan. Langkahku terasa berat, seolah ada beban yang menahan kakiku. Piano itu berdiri kokoh di sudut ruangan, ditutup kain putih lusuh. Tapi kain itu kini melorot sedikit. Tuts-tuts pianonya terbuka. Dan, salah satu tuts, menekan sendiri. Naik turun, seperti ada jari tak kasat mata yang memainkannya. Aku menahan napas. Lalu, seketika, piano itu berhenti bermain. Sunyi. Begitu sunyi, hingga detak jantungku sendiri terasa begitu keras di telinga. Aku menoleh ke jendela ruang depan. Embun tipis menempel di kaca, dan di balik jendela, samar-samar, aku melihat bayangan. Bayangan seorang perempuan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya tegap, berdiri diam, hanya beberapa meter dari jendela. Aku mundur satu langkah. Seketika, lampu di ruang tengah berkedip, lalu mati. Dari belakangku, ku dengar suara Mita menjerit tertahan. Aku berbalik.
Dan di sana, di ruang tengah, bayangan itu sudah berdiri. Lebih dekat. Lebih jelas. Senyumnya mengembang, lebar, tidak manusiawi. Ada yang ikut, bisik Maya pelan. Seketika tubuhku kaku. Ruangan terasa dingin, membeku. Aku mencoba melafalkan doa dalam hati, tetapi lidahku keluh. Lalu terdengar suara pintu kamar belakang yang berderit, terbuka perlahan, tanpa disentuh siapapun. Mita berlari ke arahku, menggenggam lenganku erat-erat. "Del, jangan ke sana," bisiknya dengan suara gemetar. Tapi rasa penasaran bercampur takut mendorong kakiku melangkah. Aku menengok ke arah lorong panjang menuju kamar belakang. Di ujung lorong, aku melihatnya. Perempuan itu. Ia melangkah pelan ke arah kami. Setiap langkahnya menimbulkan suara berdecit, seperti kaki telanjang yang menginjak lantai basah. Aku ingin lari. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kaki ini seolah menancap ke lantai. Nafasku terengah. Dia berhenti, hanya 2 meter di depan kami. Lalu dia membuka mulutnya pelan-pelan. Suara yang keluar, bukan suara manusia. "Keluar, dari sini." Seketika, lampu seluruh rumah mati total. Ruangan menjadi hitam pekat. Aku menjerit. Dan di saat aku kira semuanya akan berhenti, sesuatu yang jauh lebih buruk justru dimulai. Gelap. Rumah kos itu tenggelam dalam kegelapan pekat. Aku, Mita, dan Maya berdiri mematung di ruang tengah. Nafas kami terengah-engah. Tangan kami saling menggenggam erat, seolah hanya dengan berpegangan kami bisa tetap waras. Di luar, hujan mulai turun deras, menghantam genteng dengan suara yang makin lama makin menggema di telinga. Angin menderu, bersiul, dan di sela-sela gemuruh itu, terdengar suara lain. Suara tawa pelan, lirih, namun jelas. Aku menoleh ke kanan, ke arah lorong gelap menuju kamar belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi aku bisa merasakan, ada yang berdiri di sana, menatap kami dari balik bayangan. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Gedebuk. Kami bertiga tersentak. Mita menjerit kecil. "Del, ayo keluar, keluar, aku nggak kuat." Bisik Maya panik. Aku mengangguk. Dengan langkah pelan tapi terburu-buru, kami menuju pintu depan. Tapi saat aku memutar gagang pintu itu tak bergerak. Terkunci. Aku mencoba menarik lebih kuat. Tetap tidak bisa. Mita mulai menangis. "Del, tolong, kok nggak bisa?" Aku mencoba mencari kunci, mataku menyapu meja dekat pintu. Kosong. Kunci yang biasanya tergantung di situ, hilang. Lalu terdengar suara lain. Dari arah tangga menuju loteng. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki perlahan menuruni anak tangga. Padahal, tidak ada siapa-siapa di atas. Kami membeku. Lalu, terdengar suara seretan. Seperti benda berat yang ditarik di lantai atas. Aku memberanikan diri menoleh ke arah tangga. Dan di sana, di ujung anak tangga, muncul ujung gaun keabu-abuan. Perlahan, sosok itu menuruni tangga, langkahnya lambat, menyeret kaki. Wajahnya masih tak terlihat jelas, hanya rambut panjang yang menutupi mukanya. Tapi dari sela rambut itu, aku bisa melihat, senyum. Senyum lebar yang menakutkan. "Del, aku mau pingsan," suara Mita nyaris tak terdengar. Aku menarik napas, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kita ke kamar. Kunci pintu," kataku cepat. Kami berlari ke kamar Mita, membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam kamar, kami bertiga duduk bersandar di dinding, gemetar. Lampu senter dari HP tidak cukup menenangkan. Di luar pintu, sunyi. Hanya terdengar suara hujan, dan sesekali, ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. "Siapa?" bisik Maya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya ketukan, terus-menerus, pelan, tapi pasti. Tok, tok, tok. Kami menunggu dalam ketegangan yang panjang. Lalu, tiba-tiba, suara piano terdengar lagi dari ruang depan. Kali ini lebih cepat, semakin cepat, seolah dimainkan dengan emosi.
dan terdengar suara lain menyusul. Keluar dari rumahku. Suara itu terdengar dari langit-langit kamar. Aku mendongak. Di plafon, noda air perlahan meluas. Dari celahnya, meneteskan air. Tidak, bukan air. Cairan hitam pekat yang menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba, ponsel Mita berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu-ragu mengangkatnya. Begitu tersambung, terdengar suara serak. Jangan melawan, dia sudah memilihmu. Mita melempar ponselnya, menjerit histeris. Ketukan di pintu makin keras. Tidak lagi pelan, tapi seperti dihantamkan keras dari luar. Duk! 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 Dari kolong tempat tidur, terdengar suara napas berat. Seperti seseorang sedang bersembunyi di bawah sana, mengintip kami. Aku memberanikan diri mengintip ke bawah tempat tidur. Gelap. Tapi di sudut, dua bola mata menatap balik padaku. Merah, menyala, menatapku tajam. Aku terlonjak mundur, menabrak Mita dan Maya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menyergap masuk. Dan di depan pintu, berdiri perempuan itu. Rambutnya kini tersibak, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam kosong, dan senyum bengkok yang merekah sampai ke pipi. Dia melangkah masuk, dan lampu senter HP mati seketika. Kami hanya bisa menjerit dalam gelap. Malam itu, aku sadar, aku tidak lagi berhadapan dengan rasa takut biasa. Ini adalah malam di mana aku sedang diincar. Gelap. Hening. Tapi bukan hening yang menenangkan, ini hening yang menekan dada, membuat napas terasa sesak, dan telinga berdenging. Sosok perempuan itu sudah berdiri di dalam kamar. Matanya hitam legam, tak berkelopak, tatapannya kosong tapi tajam, menusuk ke dalam jiwaku. Bibirnya masih melengkungkan senyum miring mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi rapat yang tidak manusiawi. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahku terasa keluh. Bibirku bergetar, hanya mampu melafalkan potongan doa yang tercekat. Mita pingsan di sebelahku. Maya memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Perempuan itu melangkah pelan ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan suara seperti tulang-tulang retak. Bau anyir perlahan memenuhi ruangan. Aku bisa merasakannya, darah. Sudah, saatnya, suara itu keluar dari mulutnya, berat, dalam, seperti bergema dari dasar sumur. Tangannya yang dingin dan panjang terulur ke arahku. Jarinya kurus, pucat, dan kukunya tajam. Aku mundur, tapi punggungku sudah menempel di dinding. Tak ada jalan keluar. Tolong, jangan, suaraku nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, seluruh dinding kamar mulai bergetar. Poster-poster jatuh ke lantai. Lemari bergoyang. Lampu senter HP menyala kembali, lalu mati lagi. Dari belakang sosok itu, muncul bayangan-bayangan lain. Sosok-sosok samar, seperti kabut, dengan wajah-wajah yang tak utuh, mata kosong, mulut menganga, tubuh terpelintir aneh. Mereka berbisik. Ikut kami, ikut kami, ikut kami. Aku menutup telinga, memejamkan mata, menggigit bibir agar tidak berteriak. Tapi suara-suara itu menembus pikiranku, memenuhi kepalaku. Aku mulai merasa, aku tidak berada di kamar lagi. Ketika ku buka mata, aku sudah berdiri di tempat asing. Lorong panjang, dingin, lembab. Cahaya temaram dari lampu-lampu minyak yang berkelip-kelip. Di dinding, ada foto-foto lama, potret orang-orang yang menatapku dengan tatapan kosong. Aku berjalan pelan menyusuri lorong itu. Kakiku gemetar, tapi tubuhku bergerak sendiri, seperti ada yang menarik. Di ujung lorong, ada sebuah pintu besar. Terukir motif-motif kuno, dan di tengahnya, sebuah lingkaran dengan tulisan yang tak ku mengerti. Pintu itu perlahan terbuka, dan aku melihatnya. Ruangan besar, kosong. Hanya ada satu benda di tengah-tengah, sebuah piano tua, penuh debu, dan di depan piano itu, duduk dia. Perempuan yang sejak tadi menghantui kami. Rambutnya kini disanggul rapi. Bajunya bukan lagi kebaya lusuh, tapi gaun panjang berlapis-lapis seperti kebesaran bangsawan. Tangannya bergerak lincah di atas tuts-tuts piano, memainkan lagu yang sama yang aku dengar malam itu. Dia menoleh kepadaku, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat jelas wajahnya. Cantik. Sangat cantik. Tapi kosong, dan dingin.
Kenapa, aku? Tanyaku, suara tercekat. Dia berdiri perlahan, melangkah menghampiriku. Setiap langkahnya bergema di ruangan hampa itu. Karena kau bisa melihatku, katanya. Karena kau sudah memanggilku. Aku menggeleng, mundur, menabrak dinding. Aku tidak pernah memanggil. Dia tersenyum. Kau sudah datang ke rumahku, tanpa izin. Kau tertawa di ruanganku, menginjak tempatku, menyentuh barang-barangku. Kau sudah memanggil. Tangannya mengangkat pelan, menunjuk dadaku. Sesuatu yang dingin menembus tubuhku. Aku tercekik, berlutut, berusaha menarik napas. Lepaskan. Bersama aku, selamanya. Ruangan itu mulai berputar. Lantai retak. Foto-foto di dinding terbakar satu persatu. Angin menderu. Piano itu terbakar, tapi dia masih berdiri di depan api, tak tersentuh. Aku tahu, aku harus melawan. Tapi bagaimana? Dengan sisa kekuatan, aku memejamkan mata, mengingat doa-doa yang selalu diajarkan ibuku. Aku mengucapnya pelan, meski lidahku keluh. Tanganku gemetar, ku genggam kalung kecil di leherku, kalung pemberian nenek. Tiba-tiba, suara piano berhenti. Ku buka mata. Dia menatapku dengan amarah. Matanya membara merah. Keluar. Aku berteriak sekuat-kuatnya. Lantai retak. Api membesar. Angin memutar. Dan dia menjerit. Jeritan panjang, melengking, memekakkan telinga. Aku terhempas ke belakang. Semua menjadi putih. Cahaya menyilaukan. Lalu, hening. Ketika aku membuka mata, aku kembali berada di kamar. Tapi pertanyaannya, apakah aku benar-benar sudah kembali? Cahaya perlahan meredup. Nafasku berat. Aku masih berbaring di lantai kamar, dengan tubuh yang terasa remuk redam. Di sekelilingku, suasana mulai kembali nyata. Aku mendengar suara hujan pelan di luar jendela. Angin sudah berhenti menderu. Ruangan terasa lembab, tapi tidak lagi menakutkan. Mita terbaring di sudut kamar, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka perlahan. Dia menoleh padaku dengan tatapan lelah. Maya masih memeluk lututnya, matanya bengkak, tapi kini sudah tidak menangis lagi. Aku terduduk perlahan, punggung menempel ke dinding. Seluruh tubuhku gemetar, keringat dingin membasahi leher dan punggung. Aku tidak tahu berapa lama kami semua tak sadarkan diri. Rasanya seperti melewati badai panjang dalam kegelapan, dan sekarang, badai itu mulai surut. Dari luar kamar, suara langkah kaki terdengar, cepat, panik. Pintu kamar dibuka paksa. Mbak Ayu berdiri di ambang pintu, wajahnya cemas. Di belakangnya ada Pak RT dan beberapa tetangga yang ikut menyusul setelah mendengar teriakan-teriakan kami. Ya Allah, Del, Mita, Maya, kalian gak apa-apa? Aku mencoba menjawab, tapi hanya mampu mengangguk pelan. Air mata menetes begitu saja. Mbak Ayu langsung masuk, memeluk kami satu persatu. Tubuhnya hangat, pelukan itu terasa seperti tambatan di tengah lautan badai. Sudah, semua sudah selesai, bisik Mbak Ayu menenangkan. Pak RT memanggil ustaz kampung yang memang biasa membantu jika ada gangguan-gangguan seperti ini. Tak lama kemudian, beliau datang dengan pakaian basah karena hujan, membawa tas kecil berisi botol air, tasbih, dan selembar sajadah. Kami semua dikumpulkan di ruang tengah. Lilin-lilin dinyalakan, menerangi ruangan yang kini terasa jauh lebih hangat. Aroma wangi kayu cendana memenuhi udara, menyapu sisa bau anyir yang tadi memenuhi rumah. Ustaz membaca doa-doa, memercikkan air ke seluruh penjuru ruangan. Dia berjalan pelan ke arah piano tua, membuka kain putih yang menutupinya. Kami semua menahan napas. Ustaz menatap piano itu lama sekali. Kemudian dia menutup mata, membaca sesuatu dalam hati. Tiba-tiba, piano itu bergetar pelan, lalu diam. Ustaz menoleh ke kami. Di sini memang ada yang sudah lama tinggal. Dia tidak mau diganggu. Tapi malam ini, dia sudah pergi. Dia sudah dilepaskan. Aku menunduk, menitikkan air mata tanpa bisa menahannya. Pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari pertama masuk melalui celah-celah jendela, hangat menyentuh kulitku.
Rasanya seperti kembali dari tempat gelap, menemukan pintu ke dunia nyata. Kami semua masih duduk diam, menatap kosong ke depan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi semalaman. Mbak Ayu akhirnya angkat bicara. Kos ini, mungkin sudah terlalu lama menyimpan sesuatu. Sudah waktunya disucikan. Pak RT mengangguk. Kita akan adakan doa bersama malam nanti. Hari itu berjalan lambat. Setelah semua selesai, kami bertiga, aku, Mita, dan Maya, hanya duduk berjejer di teras. Hujan sudah berhenti. Langit cerah. Tapi bekas ketakutan itu masih melekat di tubuh. Setiap angin bertiup, bulu kuduku masih berdiri. Mita memegang tanganku erat-erat. Del, aku takut, suaranya lirih. Aku hanya mengangguk. Aku juga takut. Tapi entah kenapa, rasa takut itu kini mulai berganti menjadi rasa lega. Seolah beban berat yang menindih dada kami semalaman, perlahan diangkat. Kami memutuskan malam itu untuk tidur bersama di kamar Mbak Ayu. Lampu dibiarkan menyala terang. Pintu tidak dikunci. Kami ingin merasakan aman, walau hanya sebentar. Sebelum tidur, aku menulis pesan singkat kepada ibu, Bu, doakan aku ya, aku baru saja melewati sesuatu yang berat. Tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Tak lama, balasan masuk, Mama selalu doakan kamu, Del. Hati-hati, nak. Ingat, jangan pernah lupa baca doa. Aku memeluk ponselku erat-erat, menutup mata. Malam itu, aku bisa tidur untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Ketika pagi datang, rasanya seperti dunia yang baru. Seminggu berlalu setelah malam mengerikan itu. Kos kami kembali tenang. Tidak ada lagi suara piano di tengah malam. Tidak ada lagi ketukan pelan di pintu saat semua tertidur. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan. Seolah-olah ada sesuatu yang telah pergi, atau mungkin, telah dilepaskan. Kami tetap melanjutkan rutinitas seperti biasa. Kuliah, kegiatan kampus, rapat UKM. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku tidak lagi sama. Malam-malam berikutnya, aku mulai membiasakan diri untuk selalu membaca doa sebelum tidur. Aku letakkan segelas air putih di samping tempat tidur, dan aku rapikan kamar setiap pagi, hal sederhana yang dulu sering aku abaikan. Suatu sore, aku memberanikan diri duduk sendirian di ruang tengah, memandang piano tua itu. Kain putih sudah kembali menutupi seluruh tubuh piano. Aku menatapnya lama, dan dalam diam, aku berbisik. Terima kasih. Sudah mengajariku tentang rasa takut, dan tentang keberanian. Aku tidak tahu apakah dia mendengar. Tapi saat angin sore berhembus pelan dari jendela, seolah aku merasakan ada anggukan halus, jauh di balik bayangan. Mita dan Maya perlahan kembali ceria. Tapi setiap kali malam datang dan angin mulai bertiup lebih dingin dari biasanya, kami saling pandang dan tanpa perlu bicara, akan memilih tidur bersama di kamar yang sama. Mbak Ayu akhirnya memutuskan untuk mengadakan selamatan besar. Tetangga sekitar ikut datang, berdoa bersama. Di akhir acara, Ustaz kembali mengingatkan sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah ruang untuk menjaga adab. Jika kita tidak sopan di tempat orang, bahkan jika mereka sudah tak lagi hidup, mereka tetap merasa terganggu. Hari-hari berlalu. Aku belajar banyak hal dari kejadian itu. Tentang batasan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak kasat mata. Tentang pentingnya menghormati, bahkan untuk sesuatu yang tak kita pahami. Namun, malam itu, di hari ke-14 setelah kejadian, aku sedang sendirian di kamar. Aku menulis catatan harian di buku kecilku, mencoba menuliskan semua yang aku alami. Pena di tanganku tiba-tiba jatuh ke lantai. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Dan saat aku duduk kembali, aku mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan. Dari piano tua di ruang tengah, terdengar 3 nada. Tang, tung, tang. Aku membeku. Aku menahan napas, menajamkan telinga. Tak ada suara lain. Hanya 3 nada itu. Lalu sunyi. Aku menoleh ke jendela. Angin tidak berhembus. Langit malam cerah, bintang bertaburan. Aku menutup buku harianku perlahan. Mungkin itu hanya angin. Atau mungkin, sebuah salam perpisahan.
Atau, mungkin, dia belum sepenuhnya pergi. Aku tersenyum tipis. Menyandarkan punggung ke dinding. Dan dalam hati, aku berbisik. Aku tidak takut lagi. Demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa rasa penasaran dan ketidakhati-hatian bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tak terlihat. Tetaplah berdoa, jaga adab dimanapun berada, dan jangan lupa saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.